Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 8 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 7 saham yang mungkin menarik untuk kita perhatikan beberapa waktu ke depan. IHSG hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,03% dengan area low di kisaran 7050. Berarti area 7000 ini memang masih cukup kuat untuk menahan penurunan dari IHSG. Setelah breakout, memang IHSG belum melakukan retest yang cukup signifikan, tapi area 7043 ataupun sampai area 7000 masih menjadi angka psikologis bagi IHSG jika mengalami penurunan. Perlu diingat bahwa IHSG memiliki gap di area atas di kisaran 7160 sampai 7174. Jadi ada potensi IHSG akan melanjutkan kenaikannya untuk menutup area gap tersebut. Untuk target dari inverted head and shoulders-nya, IHSG bisa naik sampai kisaran 7549 atau mencetak all new all time high. Tapi selain ada pola yang baik, IHSG juga memiliki sebuah gap yang ada di bawah, yaitu gap di kisaran area 6778 sampai area 6740. Dan gap biasanya ada kecenderungan untuk ditutup, jadi harus tetap waspada kalau ternyata IHSG menunjukkan tanda-tanda penurunan. Jangan biarkan saham-saham yang kita punya sampai ikut turun ya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham dari PTBA. PTBA hari ini ditutup mengalami koreksi 1,94%, hampir sedikit lagi bertepatan dengan area supportnya di kisaran area 4040 sampai 3960. Bisa kita lihat bahwa PTBA sendiri sebenarnya membentuk sebuah pola penurunan, yaitu rising wedge ya teman-teman, di mana ada potensi penurunannya itu kurang lebih seperti ini, dan kita letakkan di area breakoutnya, yaitu di area sini. Sudah breakout dari hari Kamis lalu, dan ada potensi bahwa saham PTBA akan mengalami penurunan sampai kepada area strong supportnya kurang lebih di kisaran area 3770 sampai 3630. Kenapa ini dijadikan area strong support? Karena bisa kita lihat bahwa PTBA ini sempat mengalami beberapa kali rejection di area ini ya teman-teman. Bisa kita lihat ini ada beberapa kali tes. Lalu kemudian pada saat mengalami gap down juga berhasil tertahan di area support yang ada di sini. Dan ini pada saat saham-saham lain mengalami koreksi signifikan, area support ini juga mampu menahan dari PTBA. Jadi kalau misalnya ternyata harus retest lagi area supportnya di kisaran 3770 sampai 3690, kita harap saham PTBA dapat mengalami tertahan pada saat mengalami penurunannya di area support ini. Lalu teman-teman yang merasa PTBA menarik, silahkan diperhatikan area supportnya, baik di support 1 4040 sampai 3960 ataupun area support 2 di kisaran 3770 sampai 3630. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Adro, saham yang masih satu sektor dengan PTBA. Saham Adro hari ini ditutup mengalami koreksi 1,6%. Sudah mulai masuk ke area support di kisaran 3050 sampai 2930. Saham Adro ini sebenarnya membuat sebuah pola penurunan teman-teman, dan kita harus masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat polanya lebih jelas. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya saham Adro ini membuat double top, ataupun bisa dibilang juga inverted cup and handle juga bisa.
karena kebetulan high-nya hampir mirip-mirip. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk target penurunannya akan menuju ke area support lagi teman-teman. Dari saham Adro. Ya mau dibilang double top juga oke, nggak ada masalah. Untuk target penurunannya kita ukur dari area high yang ada sampai area neckline. Di kisaran area 3170-an. Kita luruskan sedikit. Lalu kita copy paste dan kita letakkan di area breakout-nya. Maka ada potensi untuk turun sampai ke area support ya teman-teman, kurang lebih di kisaran 2950. Jadi masih di area support kalau kita pakai daily. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya volume yang saat mengalami penurunan cukup tinggi dan volume hijau-hijaunya belum terlalu banyak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Adro menarik, boleh diperhatikan area supportnya untuk sementara di area 3050 ataupun 2930. Dan kalau ternyata area support ini jebol, ada potensi saham Adro akan mengalami penurunan kembali sampai area 2690 sampai 2610. Perlu kita lihat bahwa area 2690-2610 ini adalah area yang cukup kuat dalam menahan penurunan saham Adro karena sudah 4 kali dites ya teman-teman. Dan kalau turun lagi ke area itu maka boleh coba dipantau. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah MPPA. MPPA adalah salah satu saham yang posisinya sebenarnya masih downtrend, tapi kemarin membentuk pola kenaikan yang baik, yaitu inverted head and shoulders dengan target 284. Tapi sayangnya kemarin setelah mengalami kenaikan signifikan sampai kurang lebih area high-nya di kisaran 248, saham MPPA mengalami koreksi. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area neckline yang ada di sini, yaitu di kisaran 228. Sampai pada area kita akan letakkan supportnya sampai area sini kurang lebih 218 ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, boleh coba beli di kisaran area support yang sebelumnya adalah area resisten, yaitu di 228 sampai 218. Dan kalau ternyata area support ini gagal menahan penurunan dari MPPA, MPPA ada potensi untuk menguji area support di kisaran 200 kembali atau tepatnya di 206 sampai 194. Jika teman-teman perhatikan bahwa volumenya pada saat breakout itu cukup besar atau semakin hari semakin membesar, dan volume hari ini bisa kita lihat volumenya kecil banget. Apakah ini petanda bahwa MPPA besok akan melanjutkan kenaikannya? Untuk teman-teman yang merasa MPPA menarik, silahkan perhatikan area support 1 ataupun support 2-nya, dan untuk area resisten akan menguji area di kisaran 284 ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah LAND atau LAND. LAND adalah salah satu saham yang sempat mengalami penurunan ya teman-teman. Sebenarnya LAND ini membentuk pola head and shoulders dengan target penurunan kira-kira di area 76 sampai area 70-an. Tapi ternyata pada saat mengalami penurunan tidak sampai selesai target dan langsung mengalami kenaikan kembali. Bahkan bisa kita lihat bahwa beberapa waktu terakhir memang volume koreksinya juga besar, tapi dari akhir bulan Juli bahwa volumenya juga sudah mulai meningkat kembali ya teman-teman. Untuk area support terdekat bisa gunakan area support yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran area 168 sampai 162 untuk area supportnya. Dan untuk area resistennya ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan
kurang lebih bisa sampai kepada area yang ada di sini. Kisaran area 220-an ya teman-teman. Tapi tentunya bahwa saham LAN akan menguji dulu area angka psikologis kurang lebih di 200. Jadi teman-teman yang merasa saham LAN menarik, silahkan perhatikan area supportnya. Kalau ternyata besok mengalami koreksi, baik ke area 168 ataupun 162 ataupun tertahan di area trendline, maka ini menjadi kesempatan yang menarik untuk kita mengoleksi saham LAN. Kalau ternyata terus melanjutkan kenaikan, mungkin kita bisa coba cari saham lain supaya kita bisa menentukan risk dan rewardnya yang jauh lebih menarik di saham-saham lainnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas hari ini mengalami kenaikan 2,5%, bertepatan dengan area support di sekitaran 1600 ya teman-teman. Saham Pegas ini memang sempat mengalami penurunan yang signifikan waktu IHSG mengalami koreksi dan sudah sempat rebound juga. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, sebenarnya area 1600 ini adalah area golden ratio. Jadi wajar kalau saham Pegas berhasil bertahan karena bisa kita lihat bahwa area Fibonacci-nya di 1595. Jadi kita tentukan di kisaran area 1600 nggak ada masalah. Untuk area resisten selanjutnya tentu akan mencoba mengalami kenaikan lanjutan sampai area 1700-an. Sebelum kemudian melanjutkan kenaikan menuju resisten-resisten yang ada. Jadi teman-teman boleh perhatikan area 1600 ini menjadi area support yang cukup kuat. Selain itu bisa kita lihat bahwa di sini kita tarik sebuah garis trendline di mana kita hubungkan dua titik ya, kurang lebih ada di titik yang ini. Jadi area 61,8 Fibonacci dan juga area 1600 dan juga area trendline, akhirnya saham Pegas dapat mengalami kenaikan lagi setelah turun signifikan selama 2 hari terakhir 1,84% dan juga 3,83%. Sudah turun kurang lebih sekitar 6%-an dan hari ini rebound, artinya peluang yang bagus untuk teman-teman yang mau entry. Kalau mau entry silahkan pertahankan area 1600-nya, kalau jebol boleh kita coba skip dan cari saham lainnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah MDKA. MDKA pada perdagangan hari ini ditutup menguat 4,18%. Seperti yang kita tahu bahwa MDKA ini sebenarnya membentuk sebuah pola inverted head and shoulders, tapi di area resisten di 4200-an atau 4140 ini sempat beberapa kali tertahan dan akhirnya berhasil breakout dengan volume yang lumayan. Untuk target kenaikannya akan menuju ke area gap teman-teman di kisaran area 4960 sampai 4820. Dan kalau bisa bertahan di atas area 4290 atau di kisaran 4300, maka double topnya akan batal dan saham MDKA siap melanjutkan kenaikan kembali. Untuk area support yang ada, teman-teman boleh gunakan area neckline yang hari ini berhasil dijebol, yaitu di kisaran 4160 sampai kepada area 4100 ya teman-teman. 4160 sampai 4100. Teman-teman bisa pakai area itu untuk saham MDKA kalau besok mengalami koreksi dengan target kenaikannya kurang lebih akan menutup area gap di 4960 4820. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Meta. Meta adalah salah satu saham yang mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu terakhir. Bisa kita lihat volume hari ini sangat besar, walaupun ada sedikit rejection dari atas. Untuk support terdekat dari saham Meta, jika besok mengalami koreksi, teman-teman boleh coba pantau di kisaran 152
sampai area 149 untuk support satunya. Support 1 di kisaran 152 sampai 149. Dan kalau kita lihat sebenarnya saham Meta ini membentuk sebuah pola kenaikan ya teman-teman. Walaupun tidak terbentuk dengan rapi, sebenarnya ada sebuah pola kenaikan inverted head and shoulders di sini. Ini adalah left, lalu ini adalah headnya. Kurang lebih sampai sini. Lalu di sini adalah right-nya. Target kenaikannya akan lumayan. Kalau kita ukur dari area low di kisaran 125 sampai area neckline di kisaran 152, lalu kita copy paste. Maka bisa naik sampai kisaran area, kita letakkan di atas area breakout-nya. Ya, ada potensi akan menguji area resisten kemarin ya teman-teman. Di kisaran 176 ataupun 178. Jadi untuk teman-teman yang mau trading saham Meta, silahkan diperhatikan area supportnya di 152 sampai 149. Dengan volume yang besar begini, kalau ternyata langsung mengalami kenaikan, jangan dikejar. Kita akan tunggu lagi area-area koreksinya di kemudian hari. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 7 saham dari PTBA, Adro, MPPA, LEN, Pegas, MDKA, dan Meta. Disclaimer on untuk semua saham yang kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali. Jika ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silakan di skip aja dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.